Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan sharing tentang perdarahan pada kehamilan part kedua. Yang part pertama udah kita bahas di video yang sebelumnya. Nah, pada part kedua ini kita akan membahas perdarahan pada kehamilan, yaitu pada usia kehamilan lebih dari 20 minggu. Baik, kita mulai. Soal pertama, seorang perempuan usia 27 tahun G2P1A0 Grafida 36 minggu datang ke IGD rumah sakit dengan keluhan keluar darah dari jalan lahir. Nah, seperti yang sudah kita bahas kemarin, ketika kita menemukan soal seperti ini, pertama sekali yang kita pikirkan adalah perdarahannya hamil atau tidak. Ini pada saat hamil, berarti pada saat hamil. Kemudian yang kedua, usia kehamilan. Sini 36 minggu, berarti lebih dari 20 minggu. Nah, kemudian darah yang keluar berwarna merah segar, keluhan tidak disertai dengan nyeri perut, TTV-nya normal. Apakah diagnosis yang tepat? Nah, baik. Untuk perdarahan yang lebih dari 20 minggu, itu bisa ada placenta previa, ada solusio placenta, dan lain-lain. Nah, apa lain-lainnya ini? Lain-lainnya ini bisa ruptur uteri. Nih, pada kala 2, tapi sudah masuk ke dalam fase persalinan. Jadi yang lebih terfokus itu placenta previa atau solusio placenta. Nah, apa bedanya placenta previa sama solusio placenta? Nah, di sini ada pembahasannya yang paling mencolok itu kalau placenta previa itu tidak nyeri. Kalau solusio placenta biasanya sangat nyeri. Kemudian darah yang dikeluarkan oleh solusio placenta itu hitam. Nah, sedangkan kalau placenta previa itu merah sedikit sampai banyak. Nah, kita kembali lagi ke soalnya. Nah, di sini berwarna merah segar. Kalau tadi solusio placenta kan hitam, berarti jawabannya adalah placenta previa. Kemudian soal selanjutnya, nomor 2, Nyonya T 24 tahun, G1P0A0, Grafida 36 minggu, datang ke rumah sakit dengan keluhan keluar darah lagi. Nih, sekarang warnanya hitam. Nyeri perut, ini udah ada 2 poin. Nyeri perut hebat dan tegang. PF masih dalam batas normal, tinggi fundus uteri setinggi prosesus sipoideus. Berarti sesuai usia kehamilan ya TFU-nya. Ingat teman-teman harus hafal tinggi fundus uteri yang setinggi prosesus sipoideus berapa, setinggi pusat berapa. Kalau setinggi proses sipoideus itu berarti 36 minggu. Nah, apakah diagnosisnya? Berarti diagnosisnya adalah solusio placenta. Kemudian soal nomor 3, Nyonya X 27 tahun, G2P1A0, usia kehamilan 35 minggu, datang ke IGD dengan keluhan keluar darah. Nih, berarti perdarahan dalam kehamilan. Darah yang keluar berwarna merah segar. Kemudian pasien mulai lemas, keluhan tidak disertai nyeri perut, TTV normal. Tindakan apa yang tidak boleh dilakukan? Diagnosis dulu sebelum tindakan. Diagnosisnya apa ini teman-teman? Merah segar, tidak nyeri, disertai dengan tidak nyeri perut, berarti placenta previa. Nih, kalau placenta previa itu definisinya plasentanya menutupi jalan lahir, ada perdarahan pervaginam, nyerinya tidak ada. Ini poin pentingnya. Kemudian placenta previa itu juga terbagi, ada beberapa jenis. Yang pertama ada yang letak rendah, marginal, parsial, sama total. Nah, apa yang tidak boleh dilakukan pada pasien placenta previa, yaitu tidak boleh dilakukan VT, vaginal touche, karena nanti tambah perdarahan. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 4, Nyonya X 30 tahun, G2P1A0, Grafida 39 minggu, datang ke IGD dengan keluhan perdarahan merah banyak serta nyeri perut hebat. Awalnya keluar lendir campur darah. Pasien diketahui memiliki riwayat SC karena placenta previa. Pada PF ditemukan tensi 90/60, nadi 120, ada kontraksi, ada bundle ring sign. Bagian janin mudah diraba. Diagnosisnya pada kasus ini, nah, ini harus diperhatikan teman-teman.
Jangan sampai mentang-mentang perdarahannya warna merah, terus bingung nanti merah tapi ada nyeri perut. Harusnya kan kalau plasenta previa kan merah tidak nyeri, atau kalau solusio hitam nyeri perut hebat. Jadi jangan kayak gitu ngapalnya ya teman-teman. Kalau ada juga soal dia kalau merah nyeri hebat, itu tadi kan kalau perdarahan lebih dari 20 minggu itu bisa solusio plasenta, bisa plasenta previa, tapi ada bisa yang dan lain-lain. Nah, dan lain-lainnya itu bisa ruptur uteri. Nah, kalau ruptur uteri itu kan gejalanya terjadi saat infartu. Ini ada tanda-tanda infartu atau tidak? Sudah mulai ada kontraksi, keluarnya lendir campur darah, ada bloody show berarti. Kemudian ada bagian janin yang mudah diraba. Sudah, ini kan, nih, bagian janin meraba. Ada yang paling penting itu adalah adanya bundle ring sign. Itu ciri-ciri dari ruptur uteri. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 5. Nyonya T, 24 tahun, usia kehamilan 36 minggu, datang ke rumah sakit dengan keluar darah warna hitam. Banyak, nyeri perut hebat dan tegang. PF-nya 70/60, nadi 110. TFU-nya setinggi prosesus Sipodius, berarti TFU-nya sesuai usia kehamilan. Apakah tata laksana yang harus dilakukan pertama kali? Hati-hati membaca soal ini pertama sekali. Ini diagnosisnya dulu. Keluar darah hitam, banyak, nyeri perut hebat, berarti diagnosisnya adalah solusio plasenta. Nah, kalau tata laksana dari solusio plasenta adalah tata laksananya yaitu ini stabilisasi hemodinamik dan SC. Jadi kalau ini kan di soal hemodinamiknya kurang bagus nih. Nih tensinya 70/60, nadi 110, berarti udah mulai ada tanda-tanda shock. Nah, berarti jawabannya adalah tindakan pertama kalinya adalah stabilkan hemodinamik terlebih dahulu. Nanti baru di SC. Tapi kalau di soalnya TTV-nya normal, tidak ada gangguan, tidak terlalu ada gangguan, udah berarti jawabannya adalah SC. Jadi kalau ditanya pertama kali itu jawabannya stabilkan hemodinamik. Oke. Terima kasih. Mungkin hanya itu dulu pembahasan kita pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Semoga kita semua bisa lulus CPNS pada tahun ini. Semangat!